Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di Mapel Arut. Minggu kemarin kita tidak ada materi, tapi ada ulangan harian 1, ulangan umum 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Bagi kalian yang masih belum mendapatkan nilai terbaik, jangan berkecil hati. Yang penting setiap tugas kerjakan. Jikalau saya menginginkan untuk dikirim berupa tugas, foto atau apapun, silakan dipenuhi saja. Paling tidak itu nanti bisa membantu kalian untuk mendapatkan nilai tambahan. Kemarin ada yang memberikan beberapa alasan karena tidak bisa menyelesaikan tugas. Saya kira itu bukan tugas saya untuk memberikan keringanan. Silakan kalian menghubungi Wakakurikulum. Setelah itu saya akan mendapatkan rekomendasi untuk kalian. Karena masih ada beberapa anak yang nilainya kosong dan ada yang beberapa nilainya di bawah standar yang saya berikan. Anak-anak, semoga kalian hari ini masih dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Meskipun saya tahu kantong kalian mungkin sudah mulai agak kosong karena ya banyak hal. Semoga itu tidak menjadikan penghambat kita untuk belajar. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran Arut hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari diridhai Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi ridha illa ta'ala bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah kita mulai. Silakan dibuka bukunya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan dulu lah seperti biasanya. Lagunya masih sama seperti kemarin, baharnya masih menggunakan bahar towil. Bahannya masih menggunakan bahar towil. Ini sampai masuk di pembahasan bahar. Jadi di pembukaan ini, di mukaddimah ini masih menggunakan bahar towil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taskinu sanin har faisababi du'uhu khafifan lada ahlil basirati wal ula wa tahriku sanin ba'da tahriki awali yusamma taqilan ain dahum thumma khasila wa wantadhumu jam'un wa farkun wa fasluhum saghiran kabiran faf hamanna akhal ula wa taskinu sanan hal faisababi du'uhu khafifan ladal ahlil basirati wal ula wa tahriku sanin dan tahriki awali yusamma saqilan ain dahum summa hasila wa wadad
duhum jam'un wa farqun wa fasluhum saghirun kabirun faf amanna akhal ula wa taskinu har wa taskinu sanin har faisa babiduhu khafifan lada ahlil basirati wal ula wa tahriku sanin ha wa tahriku sanin ba dan tahriki awali yusamma sakilan ain lahum summa hasilah wa wataduhum jam'un wa farqun wa fasluhum saghirun kabirun faf amanna akhal ula. Itu tadi lagu supaya kita nggak jenuh kali ya. Silakan disemak dan dimaknani kitabnya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan silakan diputar ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wataskinu sanin harfai sababi utawi sukune huruf kaping pindho saking sabab ad'uhu ngarani sapa ingsun ing taskinu sanin harfai sabab khafifan ing aran sabab khafif lada ahlil basirati mungguwe ahli peningal ati wal ula lan kaluhuran. Ini maksudnya ya ahli arut lah ya. Watah riku sanin utawi harokate huruf nomor loro ba'da tahriki awali sause harokate huruf kang pertama yusamma diarani opo tahriku sanin ba'da tahrikil awali sakilan ing aran sabab sakil indahum mungguwe ulama ahli arud summa hasila mongko nulih hasil sapa sira wawatad duhum utawi aran watat mungguwe ahli arud iku jam'un aran watat jamak utawa majemuk aran watat majemuk wa farqun lan watat mafruk wa fasluhum lan ngarani fasilah sapa ahli arud Sohiron ing aran fasilah sohir kabiron fasilah kabir fasilah sohir lan fasilah kubro fafhamanna mongko teman-teman faham sapa sira akhahi dulur al ula kang luhur ini maknanya hari ini 3 nadam saja. Kita lanjutkan dengan pembahasan hari ini tentang sabab, watat, dan fasilah.
Silakan bagi kalian yang di sampingnya ada makanan atau minuman, boleh sambil menikmati. Saya kira sudah cukup acara breaknya. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Jadi wazan-wazan atau tafail. Tafail itu jamaknya dari taf'ilah. Setiap taf'ilah atau wazan itu terdiri dari 3 bagian. Komponennya ada 3. Yang pertama komponennya disebut sabab. Kemudian lagi komponennya ada yang disebut dengan watat. Kemudian ada lagi komponennya disebut fasilah. Ini sebuah istilah yang digunakan ulama ahli arud untuk memperjelas komponen-komponen dari setiap wazan atau tafail. Contoh seperti begini loh. Faulun, kemarin kan ada ya, faulun, faulun. Nah, faulun, mafailun dan seterusnya itu kalau dilihat komponennya adalah yang pertama fa'u. Fa'u ini satu komponen, lun juga satu komponen. Satu komponen. Nah ini fa'u ini memiliki nama sendiri, lun juga memiliki makna atau nama sendiri. Yang ketika komponen ini dipisah-pisah, ditaktek, dia tidak keluar dari istilah sabab, tidak keluar dari istilah watat, dan juga tidak keluar dari istilah fasilah. Maksudnya begitu. Jadi komponen wazan atau tafail itu ada 3. Bisa terdiri dari sabab, bisa terdiri dari sabab bertemu dengan fasilah, bisa sabab ketemu dengan watat, bisa watat ketemu dengan sabab, bisa fasilah ketemu sabab, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita pahami satu persatu. Sabab. Komponen pertama adalah sabab. Apa sih sabab itu? Apa sih sabab itu? Kan begitu. Sabab ialah, awas, hati-hati. Sabab itu kumpulnya 2 huruf. Nah, ini kuncinya dulu. Kumpulnya 2 huruf, adanya 2 huruf. Lah, 2 huruf itu bisa jadi 1 mati, sukun, 2 hidup. Jadi sabab itu 1 bisa mati, salah satunya mati, atau dua-duanya hidup. Bisa salah satunya mati, salah satunya hidup. Kalau salah satunya mati, maka tidak boleh di huruf pertama. Ingat, tidak boleh di huruf pertama, tapi berada di huruf kedua. Jadi sabab ada 2. Yang pertama adalah sabab khafif, yang kedua sabab sakil. Sabab khafif itu apabila huruf pertama hidup, huruf kedua mati. Huruf pertama hidup, huruf pertama hidup, huruf kedua mati. Ini disebut sabab khafif.
artinya sabab ringan, khafif ringan. Contoh min. Kemudian contoh lagi kam. Hidup, mati. Contohnya lagi hal, banyak ini. Hal, hidup, mati. Maka syarat sabab khafif, huruf kedua mati. Sabab sakil apabila bertemunya dua huruf, berkumpulnya dua huruf, kedua-duanya hidup. Pertama dan kedua hidup. Contoh di sini sudah disebutkan adalah contoh ma'a. Dua-duanya hidup. Contoh lagi aro. Contoh lagi mata. Dua-duanya hidup. Ini disebut sabab sakil. Nah, kalau dalam contoh wazan itu seperti mus. Contohnya mus taf'ilun. Nah, mus ini termasuk sabab khafif. Ya, sabab khafif. Dan seterusnya nanti lengkapnya ada di belakang. Selanjutnya watat. Watat itu kumpulnya 3 huruf. Kata kuncinya ada di 3 huruf. Kuncinya ada di 3 huruf. Watat pun dibagi menjadi 2. Yang pertama watat majmu dan kedua watat mafruk. Watat majmu artinya kumpul. Kemudian watat mafruk artinya terpisah. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah huruf yang pertama dan kedua hidup, ketiga mati. Dicontohkan di situ adalah al, ala, ala, hidup, mati. Ini disebut watat majmu'. Dari mana watat majmu'nya? Kumpulnya a dan la yang berharokat bertemu dengan ya yang mati. Kemudian contohnya lagi mafa. Ma-nya hidup, fa-nya hidup, alifnya mati. Contoh lagi fu'u. Fa-nya hidup, ainnya hidup, wawunya mati. Ini disebut watat majmu'. Selanjutnya watat mafruk. Mafruk itu terpisah. Contohnya adalah taf'i. Taknya hidup, fa-nya mati, ainnya hidup. Kalau di sinilah fa-nya hidup, alifnya mati, ainnya hidup. Ini namanya watat mafruk, di mana 3 huruf dipisah dengan 1 huruf mati di tengah. Jadi kalau watat mafruk adalah pertama dan ketiga hidup, kedua mati. Gampang kan? Udah. Selanjutnya komponen yang terakhir
Komponen yang terakhir adalah fasilah. Fasilah di sini ada fasilah. Fasilah, ingat. Fasilah ada fasilah sugro dan ada fasilah kubro. Fasilah besar dan fasilah kecil. Apa bedanya? Fasilah sugro, kalau tadi di watat itu sabab dan watat, kalau sabab itu kuncinya 2 huruf, kalau watat kuncinya 3 huruf. Tapi kalau fasilah beda. Fasilah itu kuncinya yang sugro itu 4, yang kubro itu 5. Hati-hati. Jadi kalau fasilah itu kuncinya 4 dan 5. Bagaimana apabila ada 4 huruf semuanya hidup kecuali terakhir? Ingat, kecuali terakhir. Ada 4 huruf semuanya hidup kecuali terakhir. Maka ini disebut fasilah sugro. Komponen ini sesungguhnya adalah gabungan dari sabab sakil bertemu dengan sabab khafif. Sekarang saya jelaskan dulu. Contoh mutafa. Ini adalah sabab sakil. Kenapa? Karena huruf 1, 2-nya hidup. Kalau ini sabab khafif. Kalau sabab khafif tadi kan huruf pertama hidup, kedua mati. Ini menjadi komponennya fasilah sugro. Ingat, fasilah sugro. Kenapa? Ada 4 huruf semuanya hidup kecuali yang terakhir. Saya ulangi lagi. Mutafa fa 1, 2, 3, 4 semuanya hidup kecuali yang terakhir, artinya huruf yang keempat. Disebut apa? Fasilah sugro. Fasilah sugro. Selanjutnya untuk fasilah kubronya bagaimana? Kunci dari fasilah kubro adalah 5 huruf. Kuncinya adalah 5 huruf. Semua hidup kecuali terakhir, disebut fasilah kubro. Disebut fasilah kubro. Contoh fa'ilatun, pertemuannya apa? Fa'i sabab sakil bertemu dengan watat majmu'. Bertemu dengan watat majmu'. Fa'ilatun ini sabab fa'i sabab sakil bertemu latun watat majmu'. Sama ini sabab sakil, katan ini watat majmu'. Ini disebut fasilah kubro. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya pembahasan ini sebenarnya bisa kita ingat-ingat dengan satu kata lam. Kata ini rumus. Lam sabab khafif. Kemudian aro sabab sakil. Kemudian ala sabab
watad majmu, zohri watad mafruk. Selanjutnya jabalan fasilah shogir, kemudian samakatan fasilah kabir. Bolehlah pakai fasilah suro sama fasilah kubro, fasilah shogir sama fasilah kabir, intinya kecil dan besar. Lam aro ala dohri jabalan samakatan, aku tidak melihat ikan di atas punggung gunung. Itu kalau makna ini diterjemah begitu. Lam hidup mati, aro hidup ala hidup mati, dohri hidup mati hidup, jabalan hidup mati, samakatan hidup mati. Ini rumus. Kita lanjutkan. Dari pembahasan semuanya itu bisa kita terangkan, bisa kita urai sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri nanti. Lebih jelasnya begini. Fa'ulun itu terdiri dari watat majmu' dan sabab khafif. Fa'u watat majmu', lun sabab khafif. Mafa'ilun terdiri dari watat majmu' dua sabab khafif. Mufa'alatun terdiri dari watat majmu' fasilah suro. Fa'ilatun terdiri watat mafruk dan dua sabab khafif. Fa'ilun sabab khafif bertemu dengan watat majmu', dan seterusnya. Ini uraian dari seluruh taf'ilah yang ada 10 kemarin. Ya, ada 10 kemarin. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila kalian kurang jelas, kalian bisa telepon saya, bertanya, atau WA saya, atau WA di grup. Saya tunggu kalian responnya di grup. Semoga kalau ingin tahu nomor saya kira semuanya sudah tahu nomor saya. Pembahasan hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fitnah dunia hatal akhirah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.